Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan sebuah kesyukuran yang luar biasa ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah, bulan itqun minan nar. Walaupun di tengah COVID-19 yang telah merajalela, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah puasa kita, sehingga kelak kita bisa selesai dari madrasah Ramadan ini dalam keadaan suci seperti bayi yang baru lahir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wa imamur rasul, penutup para nabi, imam para rasul, dengan harapan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita telah berpuasa di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tolak ukur keberhasilan Ramadan. Merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumu khairun min amsi fahuwa rabi." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia sudah beruntung. "Wa man kana yaumu misla amsi fahuwa maghbun." Dan barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, maka dia telah merugi. "Wa man kana yaumu aswa min amsihi fahuwa mal'un." Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia sudah celaka. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tolak ukur dari keberhasilan Ramadan yang pertama adalah peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka peningkatan keimanan dan ketakwaan ini semakin tertanam di dalam diri orang-orang setelah berpuasa, yaitu mahabbatullah, ada kecintaan kepada Allah yang semakin tertanam. Yang kedua, semakin tertanam muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, semakin tertanam muqarabatullah, lebih dekat dengan Allah. Dan yang keempat, semakin tertanam ma'rifatullah, yaitu merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tolak ukur keberhasilan Ramadan yang kedua adalah wujud konkret dari seorang hambanya dalam meningkatkan kualitas sholat berjamaahnya. Ada kerinduan di dalam dirinya untuk senantiasa selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajatan." Salat berjamaah lebih utama. Tolak ukur keberhasilan Ramadan yang ketiga adalah
semakin bermanfaat bagi orang lain. Nafi'un li ghairi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka ketika kita menjadi seorang pedagang, tolak ukurnya adalah jangan sampai kita ingin meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi bagaimana memberikan manfaat, menyediakan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika kita menjadi guru, tolak ukurnya adalah jangan sampai kita hanya mengajar dan setiap bulan mendapatkan gaji, tetapi bagaimana kita membentuk peserta didik, generasi-generasi yang unggul yang akan kita persiapkan untuk masa depan yang akan datang. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolak ukur yang keempat adalah semangat untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa kali derajat. Hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Jelas tidak sama. Maka ketika COVID-19 ini berlangsung, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama, ketika dia diminta untuk menjadi imam sholat, di dalam niat pun dia masih ragu-ragu. Usolli, ditunggu berkali-kali. Usolli. Di dalam membaca surat Al-Fatihah juga ketika Malik Yaumiddin, lupa akan kelanjutannya. Begitu pentingnya menuntut ilmu bagi kita. Tidak hanya ilmu dunia, tetapi juga ilmu agama penting bagi kita untuk persiapan kelak di kehidupan yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolak ukur selanjutnya adalah semakin berkobarnya semangat jihad atau juang. Bukan jihad dengan mengangkat senjata, tidak juga dengan memperbanyak main TikTok, tetapi bagaimana menyiapkan anak-anak untuk menjadi generasi yang memiliki kuwatul akidah, kekuatan di dalam akidah. Generasi yang memiliki kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Generasi yang memiliki kuwatul iktisadi, kekuatan dari segi ekonomi. Termasuk generasi kuwatul ijtimai, yaitu kekuatan persatuan dan kesatuan. Termasuk generasi yang memiliki kuwatul khuluqi, yang memiliki kekuatan moral, dan generasi yang memiliki kuwatul jismi atau kekuatan jasmani. Dan yang terakhir, tolak ukur yang terakhir adalah menjaga ukhuwah, yaitu persatuan dan kesatuan. 3 ukhuwah yang harus kita jaga. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga negara. Dan yang ketiga, ukhuwah insaniyah, persaudaraan atas sesama umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian singkat kita tentang tolak ukur keberhasilan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.